Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tahmim bil khair. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, di minggu lalu saya akan menjelaskan tentang ini ya, persiapan masa depan ketika kalian memilih bekerja. Nah, kemudian kalian saya suruh membuat CV, ya kan? Nah, semoga sudah selesai dikerjakan, kemudian kalau sudah selesai kalian upload ke e-learning. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan persiapan masa depan kamu ketika kamu memilih kuliah. Nah, memilih kuliah. Jadi persiapan untuk kuliah nanti itu dimulai dari kalian memilih jurusan dulu. Oke, yang pertama yang perlu kalian lakukan dalam memilih jurusan untuk kuliah nanti itu adalah kalian harus tahu minat kamu itu di bidang apa. Nah, caranya mengetahui minat kamu di bidang apa itu bisa kalian lihat dari masa lalu. Nah, maksudnya dilihat dari masa lalu itu apanya yang dilihat dari masa lalu? Nah, jadi melihat masa lalu yang saya maksud itu adalah melihat mata pelajaran yang kalian kuasai atau yang paling menonjol di kelas 10, 11, dan 12 kemarin ya. Jadi kalian lihat rapot kalian, kira-kira nilai yang paling menonjol di rapotmu itu nilai mata pelajaran apa. Nah, itu bisa jadi tolok ukur kalian itu minatnya di bidang mana. Atau bisa juga kalian ketahui dari kalian pernah mengerjakan proyek apa bersama tim kalian. Misalnya ada yang pernah punya proyek penelitian tentang misalnya biodegradable, misalnya bikin plastik dari bahan apa. Nah, itu. Atau ada juga yang pernah punya proyek pembuatan alat. Nah, itu juga bisa menjadi tolok ukur kamu itu cocoknya di bidang apa. Nah, atau bisa juga seperti ini. Kalian ketika misalnya ada tugas dari Bapak Ibu guru nih. Nah, kemudian tugasnya kalian kerjakan. Nah, ketika kamu ngerjain tugasnya Bapak Ibu guru tadi, nah kalian itu seneng dan sampai lupa waktu. Nah, itu bisa jadi tolok ukur minat kalian itu ada di mana. Nah, jangan sampai ketika kalian mendaftar kuliah nanti sudah mulai daftar SNMPTN ya, kemudian kalian daftarnya itu hanya ikut-ikutan dengan jurusan yang dipilih oleh teman-teman. Jangan sampai. Nah, itu salah ya. Boleh ikut-ikutan, tapi kalau jurusan yang kamu pilih itu memang benar-benar kamu suka ya. Karena apa? Karena kalau ketika kalian sudah diterima di jurusan yang kamu pilih dan kamu tidak suka, itu rasanya menyiksa. Karena apa? Ya karena kalian menjalani sesuatu yang tidak kalian sukai. Nah, nanti akhirnya akan jadi seperti terpaksa gitu. Nah, terus yang kedua nih, nah caranya milih jurusan, pertimbangan yang kedua ya. Jadi yang pertama, yang paling utama itu adalah kalian harus milih jurusan yang kalian sukai. Jangan milih jurusan karena kalian ikut-ikutan teman-temannya, jangan sampai. Kemudian yang kedua ya, nah itu bisa kalian lakukan dengan cara kalian mencari sosok yang bisa menginspirasi kamu. Ya, contoh, misalnya ada yang orang tuanya berprofesi jadi arsitek misalnya. Nah, kalian lihat profesi ayah kamu misalnya itu jadi arsitek. Nah, kamu lihat kerjaannya ayah kamu, wah, jadi arsitek kok kelihatannya enak ya, kerjanya tidak harus di kantor, kemudian gajinya banyak, kemudian apalagi ya, bisa kenal dengan banyak orang, kerjanya tidak monoton. Nah, seperti itu misalnya. Nah, itu sosok ayah kamu itu bisa jadi sosok inspirasimu. Nah, itu bisa jadi acuan. Kemudian kalau kamu sudah menemukan sosok inspirasimu yang menurut kalian itu bagus ya, kalian wawancara dengan sosok tadi. Nah, ketika kalian sudah mendapat sosok inspirasi tadi, kalian tanya-tanya kira-kira yang mereka lakukan untuk mencapai hingga saat ini itu mereka ngapain aja. Nah, mereka kuliah di jurusan apa, kemudian persiapannya bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi ya, saya ingatkan ya,
kalian tidak harus meniru persis plek dengan sosok inspirasimu tadi. Karena apa? Karena kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kondisi keuangannya memang bagus, ada juga kondisi otak misalnya, nah atau kondisi yang lainnya. Nah itu kalian tidak perlu meniru persis plek dengan sosok inspirasimu tadi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mencari jurusan yang kalian pilih itu dengan cara kalian mencari info sendiri, cari info terkait jurusan yang kamu pilih. Cari infonya bagaimana Pak caranya? Nah, kalian bisa tanya-tanya ke alumni atau kalian searching di website jurusan yang kalian tuju, ya. Sekalian searching di website yang kalian tuju. Nah, yang di searching itu apanya? Ya banyak. Bisa berkaitan dengan mata kuliah nanti yang akan kalian tempuh, bisa juga berkaitan dengan biaya, atau bisa juga dengan prospek kerja, gitu ya. Kemudian yang terakhir nih, nah tips dari saya yang terakhir nih, perlu dipertimbangkan adalah prospek kerja. Carilah jurusan yang kira-kira dibutuhkan di sekitar 4-5 tahun ke depan lah. Nah, jangan sampai kalian milih jurusan itu yang terlalu unik. Nah, saya kira itu patut dipertimbangkan juga itu. Nah, kenapa? Ya itu menentukan masa depan kamu, itu menentukan peluang kerja kamu nanti, gitu. Nah, Pak, kira-kira jurusan yang prospeknya bagus untuk 4 atau 5 tahun ke depan itu jurusan apa? Nah, kalau saya baca itu yang jurusan yang prospeknya bagus untuk 4-5 tahun ke depan itu yang pertama ekonomi dan bisnis. Kenapa kok ekonomi dan bisnis? Nah, karena apa? Karena semua peluang usaha itu pasti diawali dari bisnis ya. Nah, jadi semua usaha, semua perusahaan atau tempat kerja manapun itu pasti diawali dengan bisnis dan ekonomi. Kemudian yang menurut saya berpeluang juga itu adalah di jurusan teknik. Bisa teknik elektro, teknik sipil, teknik arsitektur, kemudian ada lagi teknik mesin ya. Kenapa kok jurusan teknik itu berpeluang? Karena apa? Karena di zaman sekarang ya, mulai 2018, 19, 20 itu sudah mulai terasa perubahan zaman ya. Perubahannya di mana? Contoh yang sudah kalian rasakan nih, yaitu peralihan kebiasaan yang biasanya itu banyak menggunakan kertas, sekarang kertasnya sudah diminimalisir. Contoh ya, ketika kalian daftar sekolah di tahun berapa? Misalnya mulai tahun 2017, 18, 19 misalnya. Nah, itu pasti sudah mulai kalian rasakan ya kan. Kalian daftar sekolah sekarang tidak banyak menggunakan kertas. Sekarang daftar sekarang pakai website langsung, tidak pakai kertas. Kemudian nanti kalian daftar kuliah, daftarnya tidak perlu ke sana, kalian cukup daftar online. Nah, itu contoh perubahan zaman yang sudah kalian rasakan, gitu ya. Nah, itu dari saya. Terus ada juga yang tanya seperti ini, bukan tanya sih, minta diceritain kalau Pak Arif sendiri itu kok bisa sampai sekarang itu asal mulanya bagaimana? Gini guys, nah kalau saya itu kok bisa sampai sekarang itu awal mulanya begini. Jadi dulu waktu saya SMA kelas 12 itu saya pengennya masuk di jurusan arsitektur. Nah, jurusan arsitektur, jurusan yang banyak menggambar rumah, kemudian menghitung RAB dan sebagainya. Nah, saya dulu tertariknya di situ. Cuman nasib saya berkehendak lain guys. Nah, jadi Allah tahu apa yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Nah, saya dulu SNMPTN daftar arsitek, kemudian pilihan kedua saya pilihnya pendidikan fisika, pilihan ketiga saya milihnya pendidikan teknik elektro, tidak diterima. Kemudian saya coba lagi di SBMPTN. Nah, SBMPTN saya milihnya pilihan pertama itu pendidikan fisika, kemudian pilihan keduanya pendidikan teknik elektro,
dan pilihan ketiganya adalah pilihan ketiganya teknik arsitektur. Nah, kemudian di SBMPTN-nya itu saya tes di UNES waktu itu. Saya tes sendirian, tidak ada temennya sama sekali ya. Dan akhirnya saya diterima di jurusan pendidikan teknik elektro, guys. Nah, dulu Pak Arif sendiri itu sebenarnya suka apa enggak dengan jurusan pendidikan teknik elektro? Sebenarnya saya pas waktu awal menjalani perkuliahan itu saya tidak begitu suka ya, tapi kembali lagi ke pilihan yang harus saya jalani. Saya sudah memilih untuk kuliah di jurusan pendidikan teknik elektro, berarti saya harus bertanggung jawab, saya harus menyelesaikan kuliah sebaik-baiknya gitu. Nah, akhirnya saya jalani ya, saya jalani kuliah di UNES di jurusan pendidikan teknik elektro. Kemudian di tahun 2017 saya ditawari untuk mengajar di MAN 1 ya. Padahal waktu itu saya baru mulai skripsi belum sampai mana-mana, baru mengajukan judul saja. Kemudian saya ditawari untuk membantu mengajar di MAN 1. Akhirnya saya coba. Kemudian 2018 saya diwisuda. Dan sebelum saya wisuda di 2018 itu di MAN 1 membuka jurusan SIP. Nah, kemudian saya dimasukkan ke tim pengajar di jurusan tersebut gitu. Nah, intinya kalau kalian mau milih jurusan untuk kuliah nanti, itu kalau tips dari saya itu ada 4. Yaitu yang pertama, pilih jurusan yang kalian sukai atau kalian minati ya. Jangan sampai kalian milih jurusan karena ikut-ikutan temannya. Nah, itu salah. Nah, boleh ikut-ikutan, tapi kalau jurusannya itu memang benar-benar kamu sukai. Nah, tips yang kedua adalah cari sosok yang bisa menginspirasi kamu. Contoh misalnya orang tuamu tadi ada yang berprofesi sebagai arsitek. Nah, kalian tanyai langkah mereka untuk sampai menuju ke arsitek itu apa saja. Kalian tanyai ya. Kemudian setelah kamu tanyai, bisa kalian jadikan referensi untuk kalian mencapai apa yang sudah mereka raih. Kemudian yang ketiga adalah cari info tentang jurusan yang sudah kalian pilih tadi ya. Nah, cari infonya itu bisa melalui kalian bertanya ke alumni, atau kalian cari info dengan browsing di internet. Nah, kalian cari info terkait dengan jurusan yang kalian pilih. Yang dicari apanya? Yang dicari adalah mata kuliah nanti yang diajarkan, kemudian bisa juga berkaitan dengan biaya perkuliahan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat ya, itu yang berkaitan dengan prospek kerja nanti. Nah, kira-kira nanti kalau kamu memilih jurusan tadi, itu prospek kerjanya untuk 4-5 tahun ke depan itu bagaimana? Itu ya, jadi tidak boleh milih jurusan kok asal-asalan, apalagi kok ikut-ikutan dengan temannya, salah. Karena masa depan kamu adalah yang menentukan kamu sendiri, bukan karena kalian ikut-ikutan dengan temannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.